Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam raya ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, marilah senantiasa kita konsisten di dalam kebaikan. Bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berada di garis dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, momen kali ini saya akan mencoba sharing tentang konsep kesabaran di dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mohon maaf, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian, wasabiru, dan perkuatlah kesabaran kamu sekalian, warabitu, dan bersiap-siagalah kamu sekalian, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian, kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Sahabat-sahabat, dalam kehidupan ini kita dituntut kesabaran. Kesabaran berarti adalah al-habsu atau menahan diri. Kesabaran adalah menahan diri untuk kemudian kita melakukan progresivitas demi tujuan yang luhur, mulia, dan baik. Oleh karena itu, konsep kesabaran dalam surat Al-Imran ini, yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, dalam kehidupan ini kita dituntut kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-imanu yajid wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang menurun. Oleh karena itu, karena al-iman yajid wa yanqus, karena iman itu adalah naik dan turun. Ada kalanya kita semangat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kemudian kita lemah, mulai malas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen-momen seperti itu, kita harus senantiasa bersabar dan membangkitkan semangat auto advice. Jadi, nasihat dari diri sendiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam setiap keadaan untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kita adalah makhluk yang lemah dan dhaif. Kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbekal hati dan akal agar kita bisa menjadi pribadi dan insan yang lebih dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah-Nya, seperti binatang atau seperti tumbuhan atau seperti yang lainnya. Dengan berbekal akal dan pikiran kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dan menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertimbangan nalar kita, karena pertimbangan hati kita. Sahabat-sahabat, tidak ada orang yang sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada orang yang terus berjalan lurus dalam kebaikan, atau tidak ada orang yang terus bergelimang dalam kemaksiatan. Tapi ada kalanya dia berbuat baik, ada kalanya dia berbuat kemaksiatan. Namun yang paling penting di dalam kita, marilah kita menumbuhkan untuk kesenian teasa membangun benteng di dalam diri kita akan terbebas dari kemaksiatan itu. Dan yang ketiga adalah kesabaran di dalam menjalani atau menerima musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah disampaikan,
dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Akhir-akhir ini, pada masa pandemi ini, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai tolan kita satu persatu meninggal, saudara kita satu persatu meninggal, anggota keluarga kita bahkan sakit-sakitan. Oleh karena itu, marilah bersabar atas semua kejadian yang menimpa ini, sambil terus kita merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya. Sahabat-sahabat, kesabaran dalam kehidupan itu tidak ada batasnya, sebab kesabaran akan terus mendatangi diri kita, cobaan akan terus mendatangi diri kita, dan kita senantiasa harus punya benteng di dalam diri kita untuk terus menggenangi diri kita dengan kesabaran. Sahabat-sahabat, ujung dari ayat Ali Imran ayat 200 itu adalah la'allakum tuflihun. Jika kita bersabar atas semua itu, maka janji Allah la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kita akan mendapat kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang terus dicoba, tidak semua orang terus naik grafiknya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Oleh karena itu, mari genangi diri kita dengan kesabaran. Mudah-mudahan barang siapa yang sabar, maka hidupnya akan subur. Sekian sahabat-sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang merasa pesan ini berguna, silahkan share. Dan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah senantiasa mengikuti channel Nur Fuad Family. Mudah-mudahan sebiji jauh kebaikan yang disampaikan oleh saya, ada kebaikan mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi wa mandala ala syarrin falahu mislu ismin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan sekalipun sebiji jauh, maka insya Allah kita akan mendapatnya. Dan sebaiknya kalau kita menunjukkan jalan kepada kejelekan, maka kita pun akan mendala ala syarin falahu mislu ismin fa'ilihi, maka kita pun akan mendapat dosa, invest dosa dari apa yang kita lakukan. Mari berbuat baik, mari bersama-sama membangun gerbong kebaikan. Mari saling mendoakan, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya, kami semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat yang ditinggal keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua diterima amal kebaikannya, terus mudah-mudahan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan sedikit dari doa saya menjadi kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.